welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Flo yang biasanya bersikap lembut dan memiliki tatapan teduh, hari ini ia datang ke kafe dengan tatapan angkuh. Genderang perang seolah ia bunyikan ketika berhadapan dengan Sinta. Jangan manfaatkan kedekatanmu dengan orang lain untuk menyingkirkanku dari kafe ini, ucap Flo tajam pada Sinta. Maksud kamu? Jangan berpura-pura. Aku tahu, kamulah sumber informasi Priscil dan mamanya. Wow, berani banget nyebut nama bos tanpa embel-embel. Dasar pelakor. Jaga mulut kamu. Aku tidak pernah sekalipun ngusik kamu. Jadi jangan mencoba membangunkan singa tidur. Apapun bisa aku lakukan sama kamu, ancam wanita itu. Mentang-mentang deket sama bos, sok kuasa. Apa bedanya sama kamu? Mentang-mentang kerja lebih dulu bersikap seenaknya. Jangan kamu pikir aku buta dan tuli. Udah lama aku tahu gimana kamu di belakangku. Jadi berhenti macam-macam. Kalau kamu masih ingin bekerja di sini, bukan aku yang akan tersingkir lebih dulu, tapi kamu. Mendengar ancaman Flo, Sinta langsung diam, tak menjawab. Namun setelah Flo meninggalkannya, barulah Sinta menunjukkan rasa tidak terimanya. Gila, anak baru belagunya minta ampun. Dikira aku gampang diancam. Teman Sinta yang lain memilih mengabaikan kerutuan Sinta. Mereka memilih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tidak ingin terseret ke dalam masalah yang bisa berimbas pada pekerjaannya. Mereka sadar mencari pekerjaan sekarang sangatlah sulit. Flo sedang melakukan cek sound. Brian keluar dari ruangannya dan mendekat. Udah sana, gak usah ngundang biang gosip buat mendekat, usir Flo dengan pelan. Aku kan bosnya, wajar dong kalau ingin melihat kerja pegawainya. Ya lihat sana itu, dapur, kasir, atau bagian mana kek, gak usah mancing tanda tanya mereka. Apa gak sebaiknya kamu berhenti bekerja saja? Aku bisa membiayai hidup kamu, berapapun kamu minta. Bri, aku bukan pengemis. Selama aku masih bisa bekerja, ya aku harus tetap bekerja. Kecuali kita udah nikah. Aku pasti akan menuruti apapun yang kamu minta. Sekarang kan semuanya belum jelas. Belum ada jaminan kamu akan bercerai dari Priscil. Apalagi jaminan kita akan menikah. Kamu gak percaya sama aku? Bukan gak percaya. Aku pernah gagal. Jadi tolong mengerti apa yang aku rasakan, Bri. Brian tersenyum. Mendengar Flo memanggilnya membuatnya teringat apa yang mereka lakukan semalam. Ketika Flo memanggil namanya diiringi desahan. Karena memang hanya Flo lah yang memanggilnya dengan panggilan Bri. Kenapa senyum-senyum? Jangan bilang lagi ingat yang semalam. Kamu tahu aja, jadi pengen. Gak usah aneh-aneh, banyak mata mengawasi kita. Iya, aku mau keluar dulu. Sampai jumpa nanti malam. Aku akan mengantarmu pulang. Mau kemana? Menemui papa. Aku ingin semuanya cepat selesai. Oke, good luck. Brian tersenyum dan mengangguk. Setelah itu ia langsung meninggalkan Flo. Meskipun sebenarnya ia ingin sekali mencium bibir wanita itu. Flo juga tersenyum. Namun senyumnya lebih ke senyum antagonis, di mana ia mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi pada rivalnya. Brian sampai di rumah orang tuanya. Ia langsung saja masuk seperti biasa. Tumben anak papa tiba-tiba nongol. Papa Brian memberi komentar. Brian mau ngomong hal penting sama papa. Pria itu langsung duduk di samping sang papa, mengambil cemilan yang baru saja akan papa Brian masukkan ke mulut. Udah kepala 3, sembrononya masih juga belum hilang. Mama Brian yang muncul sambil membawa nampan berisi cangkir teh hangat mengomentari tingkah putranya. Ah mama, namanya juga jarang ketemu. Jadi begitu ketemu ya pengen ngerusuhin papa. Tumben kamu kesini. Brian mau ngobrol hal penting mah. Hal penting apa? Soal pernikahan Brian dan Priscil. Kenapa? Kalian mau kasih kami cucu? Brian menggeleng. Tidur satu kamar pun kami gak pernah. Mama dan papa Brian tidak terkejut dengan pernyataan putranya. Karena mereka memang sudah lama menyadari ada yang tidak beres dengan pernikahan sang putra. Apa kurangnya Priscil sih, Yan? Dia wanita baik kan? Kenapa kamu tidak mencoba untuk membuka hati kamu? Tanya Papa Brian dengan bijak.
Baik aja nggak cukup, Pak. Sekarang Brian tanya, Mama Papa menikah karena dijodohkan nggak? Mama udah sering cerita, Yan. Makanya, Brian nggak bisa buat maksain hati Brian untuk cinta sama Priscil. Jadi Brian ingin izin ke Papa untuk menceraikan Priscil. Brian sudah menemukan wanita yang benar-benar Brian cintai dan mencintai Brian. Tapi sebelum Papa Priscil meninggal, Papa sudah berjanji untuk selalu menjaganya. Kalau kalian bercerai, bagaimana Papa bisa menjalankan janji Papa? Nggak selamanya perceraian berakhir dengan permusuhan, Pak. Jangan gegabah dulu, pikirkan baik-baik. Kamu tahu kan bagaimana karakter Mama Priscil? Dia bisa nekat melakukan apapun. Apalagi kalau kamu sampai menyakiti putrinya. Kamu sudah bicarakan ini sama Priscil? Cuma sambil lewat aja, belum ngobrolin yang serius. Kamu bicarakan dulu baik-baik. Papa hanya tidak mau nantinya akan berakibat buruk. Baik, Pak. Tapi Papa mengizinkan Brian menikah dengan wanita yang Brian cintai, kan? Ya, tapi kalau memang masalah kamu sudah clear, meskipun dia janda dan bukan dari keluarga kaya. Sejak kapan Papa memandang orang dari status dan kekayaannya? Papa tidak mau menjadi orang tamak lagi. Masa lalu cukup memberikan Papa pelajaran yang berarti. Brian tersenyum, begitu juga dengan sang mama. Mereka beruntung memiliki kepala keluarga yang bijak, yang tidak hanya memandang masalah dari satu sisi. Setelah mengatakan niatnya pada orang tuanya, Brian pulang ke rumah. Tujuannya ia ingin mengatakan kemantapan niatnya untuk bercerai kepada Priscil. Masuk ke rumah, Priscil menyambutnya seolah tidak ada masalah apapun. Seolah tidak ada kejadian tadi pagi di mana ia menemukan fakta kalau suaminya telah tidur dengan wanita lain. Aku masak buat kamu, makan yuk, ajak Priscil. Tangannya sudah bergelayut di lengan Brian dengan manja. Aku sudah makan tadi di rumah Papa. Kamu kesana? Kenapa nggak ngajak aku? Padahal aku udah kangen banget sama Mama. Kalau memang kamu kangen, kenapa nggak kesana sendiri? Seperti nggak tahu rumah Mama saja. Tapi kan kalau sama kamu lebih enak. Aku mau mandi. Setelah itu, aku akan kembali ke kafe. Ada klien yang akan datang. Niatnya untuk mengatakan keinginannya untuk bercerai menguap begitu saja. Brian akan menunggu waktu yang tepat. Ada klien yang datang atau ingin menemui wanita itu lagi? Jangan mulai, Sil. Aku sudah putuskan, aku akan membiarkanmu berhubungan dengannya. Asalkan kamu juga mengizinkanku memilikimu. Tak apa jika aku harus berbagi dengannya. Apa? Apalagi ini? Kenapa begitu? Aku bukan barang, Sil. Seenaknya saja kamu mengaturku untuk begitu. Bukan begitu. Aku cinta sama kamu, Brian. Apa aku salah jika aku ingin mempertahankan rumah tangga kita? 2 tahun bukan waktu yang singkat. Aku nyaman denganmu, meskipun kamu tak pernah menganggapku ada. Jangan bicarakan cinta padaku, karena aku tidak akan pernah bisa mencintai kamu. Brian tidak mau Priscil terlalu berharap padanya. Kenapa? Mungkin kamu tidak pernah tahu dan tidak sadar. Dulu, ketika aku pulang dari luar kota berniat memberimu kejutan, justru aku yang dikejutkan. Mobil berwarna putih terparkir rapi di depan rumah malam-malam. Saat itu, aku sudah ingin mengajakmu untuk memulai semuanya dari awal. Tapi begitu aku masuk, aku tidak menemukanmu, juga tamu itu. Priscil terlihat seperti sedang mengingat sesuatu. Saat aku melewati kamarmu, aku mendengar suara kamu yang sedang berbincang dengannya. Entah berbincang atau kalian sedang mendesah menikmati sentuhan satu sama lain. Aku bersembunyi. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat kamu dan pria itu melakukannya di sofa ruang televisi. Priscil menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Jadi, Brian sudah melihat semuanya. Kenapa? Kamu terkejut aku melihatnya. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Selama ini aku tidak pernah mengatakan ini pada siapapun, termasuk pada mamamu yang sangat membanggakanmu. Brian membalik badan, bersiap untuk masuk ke kamar. Namun Priscil segera menahannya dengan memeluk pria itu dari belakang. Aku minta maaf. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku bersumpah, aku hanya sekali melakukannya. Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya bercinta. Itu saja. Air mata Priscil membasahi punggung baju Brian. Jangan membual. Aku tidak suka wanita yang suka berselingkuh, kemudian untuk menutupinya dia melakukan kebohongan. Enggak, Brian, aku bersumpah. Tadinya aku berniat untuk menunggu waktu yang tepat.
Tapi karena kamu mancing emosiku, aku urungkan. Aku katakan sekarang saja. Aku ingin kita bercerai. Aku sudah membicarakannya dengan mama papa. Lalu bagaimana mereka? Mereka akan mendukung apapun yang aku lakukan, karena aku yang menjalani dan merasakannya. Aku minta tolong padamu, tolong jangan bersulit. Aku sudah sangat tersisa selama 2 tahun ini. Brian melepaskan tangan Priscil dari tubuhnya, kemudian melanjutkan langkahnya ke kamar. Priscil berjongkok, tangisnya pecah. Ia sangat menyesal. Mengapa waktu itu ia bisa begitu ceroboh? Setelah mandi, Brian kembali meninggalkan rumah. Sebelum ke kafe, ia sempatkan dulu ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan makanan di Koslo. Setelahnya baru ia ke kafe menjemput sang pujaan hati. Pukul 10 malam, hujan mengguyur. Kafe pun sepi pengunjung. Brian duduk di kursi tepat depan panggung. Ia mengkode Flo untuk mendekat. Wanita itu pun menurut. "Kenapa?" tanya Flo. "Ke ruanganku yuk," ajak Brian. Tatapannya penuh harap. "Jangan mengundang tanda tanya. Nanti pegawai yang lain mikir yang iya-iya. Kalau udah nggak ada pegawai cewek, cowok mana sih yang suka gosip? Apa salahnya jaga-jaga? Oh ya, tadi aku udah bilang ke mama papa, ke Priscil juga." Lalu, apa tanggapan mereka? Mama papa menyerahkan semuanya ke tanganku. Kalau Priscil ya, kamu bisa menebaknya. Dia menolak. Malah dia bilang tidak apa kalau harus berbagi. Flo tercengang, bagai dejavu. Ia seperti melihat dirinya di masa lalu. Tapi aku yang gak mau kalau harus berbagi. Aku serakah, tidak ingin milikku juga dimiliki orang lain. Iya, kamu tenang saja. Asal kamu mau sabar menunggu. Jangan khawatir. Oh ya, nanti pulangnya mampir ke apotik ya, ucap Flo. Matanya mengerling nakal. Brian tersenyum lebar. Dia akan mendapatkannya lagi malam ini.